Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar tentang uang Rp50 Indonesia yang terbit pada tahun 1968? Uang ini bukan hanya sekadar alat tukar, tetapi juga memiliki sejarah yang sangat menarik dan penuh dengan cerita. Pada uang ini, kamu akan menemukan gambar Jenderal Sudirman, pahlawan nasional yang sangat dihormati. Tapi, tahukah kamu bahwa ada banyak hal mengejutkan yang tersembunyi di balik uang kertas ini? Jadi, apakah kamu penasaran dengan semua informasi menarik seputar uang Rp50 1968 ini? Jika iya, simak video ini hingga selesai, karena kami akan membahas semua fakta-fakta mengejutkan yang harus kamu tahu. Deskripsi umum dan latar belakang. Nama, uang kertas Rp50 tahun emisi 1968. Diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ukuran, kurang lebih 132 x 66 mm. Percetakan PN Percetakan Kebajoran. Tanda tangan, Gubernur Bank Indonesia Dr. Andus Radius Prawiro. Direktur Bank Indonesia Suksmono B. Martokusumo. Nomor seri 3 huruf 6 angka. Bahan kertas. Uang kertas pecahan Rp50 tahun emisi 1968 adalah bagian integral dari seri Sudirman, sebuah koleksi yang diakui sebagai seri terlengkap yang pernah diterbitkan oleh Bank Indonesia. Seri ini mencakup 11 denominasi yang berbeda, yaitu Rp1, Rp2,5, Rp5, Rp10, Rp25, Rp50, Rp50, Rp100, Rp500, Rp1.000, Rp5.000, dan yang terbesar, Rp10.000. Cakupan yang luas dari emisi ini menunjukkan sebuah inisiatif moneter yang signifikan, kemungkinan besar sebagai bagian dari reformasi atau pembentukan kembali mata uang nasional setelah periode penyesuaian ekonomi sebelumnya. Di balik setiap desain mata uang kertas, terdapat kontribusi seniman dan pengukir atau engraver. Untuk seri Sudirman tahun 1968, M. Sajirun diidentifikasi sebagai salah satu desainer sekaligus engraver yang berperan penting. Ia mulai bekerja di Peruri sejak 1955 dan dikenal atas karyanya pada uang seri Sudirman, khususnya dalam mendesain bagian belakang uang, sementara jurnalis seringkali mendesain bagian muka. Secara spesifik, untuk pecahan Rp50 seri Sudirman 1968, nama engraver yang tercantum adalah M. Sajirun. Profesi engraver sendiri sangat langka dan membutuhkan ketelitian tinggi. Identifikasi M. Sajirun sebagai engraver untuk seri Sudirman, dan perannya yang spesifik dalam mendesain sisi belakang uang merupakan detail penting. Hal ini mengungkapkan bahwa di balik proses kelembagaan resmi, BI menentukan desain, Peruri mencetak, terdapat seniman dan pengrajin individu yang keahliannya sangat penting. Istilah engraver menyiratkan keahlian yang sangat terspesialisasi dan teliti. Kontribusi artistik ini memastikan kualitas estetika dan kompleksitas, yang juga vital untuk keamanan. Bagi desainer, hal ini menekankan bahwa bahkan, dalam bidang yang sangat diatur seperti desain mata uang, bakat artistik individu, dan penguasaan teknis pengukiran sangat diperlukan. Hal ini juga mengisyaratkan proses desain kolaboratif, di mana seniman yang berbeda, mungkin berspesialisasi dalam aspek-aspek berbeda dari uang kertas. Nomor seri pada uang kertas seri Sudirman, termasuk uang Rp50, mengikuti format yang konsisten. 3 huruf diikuti oleh 6 digit angka. Sistem penomoran standar ini sangat penting untuk pelacakan, inventarisasi, dan pengelolaan mata uang yang beredar. Penerbitan uang kertas seri Jenderal Sudirman tahun 1968 menandai periode penting dalam sejarah moneter Indonesia. Seri ini merupakan uang seri lengkap terakhir yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada era tersebut. Penerbitan uang rupiah oleh Bank Indonesia dilakukan berdasarkan rencana cetak dalam periode tertentu, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan pecahan baru, faktor kegunaan dalam transaksi sehari-hari, dan kegunaan dalam menyimpan nilai. Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 1968, hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam menjadi kewenangan Bank Indonesia. Konsolidasi kewenangan ini merupakan langkah signifikan dalam menstabilkan sistem moneter pasca gejolak ekonomi era Orde Lama. Pemberian hak tunggal ini kepada Bank Indonesia adalah langkah krusial untuk menciptakan sistem moneter yang lebih terpusat, stabil, dan efisien. Hal ini memungkinkan Bank Indonesia untuk secara efektif mengelola jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas nilai rupiah.
Bagi desainer, hal ini berarti bahwa pasca tahun 1968, proses desain dan penerbitan uang menjadi lebih terstandarisasi dan strategis di bawah visi tunggal Bank Indonesia, yang kemungkinan besar mengarah pada desain mata uang yang lebih konsisten dan selaras secara strategis. Hal ini juga menyiratkan penekanan yang lebih kuat pada identitas nasional dan pembangunan negara melalui mata uang, seiring dengan penguatan peran bank sentral. Pada masa pemerintahan Soeharto, tahun 1967 sampai tahun 1998, desain uang rupiah secara eksplisit digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya. Simbol-simbol yang tercetak pada uang mencerminkan kondisi sosial dan politik saat itu. Dengan ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri, desain uang periode ini seringkali menampilkan gambar-gambar yang merepresentasikan hasil-hasil pembangunan. Penekanan berulang pada uang sebagai media komunikasi antara penguasa dengan rakyatnya, dan sebagai cerminan keadaan sosial dan politik merupakan indikasi kuat penggunaannya melampaui sekadar transaksi. Secara khusus, penyebutan bahwa pembangunan zaman Soeharto tergambar jelas dalam uang periode tahun 1967 sampai tahun 1998 menunjukkan strategi yang disengaja. Ini adalah bentuk komunikasi visual negara yang halus namun efektif, di mana pemerintah menggunakan media uang yang ada di mana-mana untuk mengkomunikasikan pencapaian dan ideologinya, seperti industrialisasi, stabilitas, dan persatuan nasional melalui pahlawan. Bagi desainer, hal ini mengungkapkan bahwa desain mata uang dapat menjadi alat yang kuat untuk komunikasi politik dan melegitimasi narasi rezim, terutama dalam periode transisi politik yang signifikan seperti awal Orde Baru. Pilihan gambar Sudirman adalah simbol perjuangan nasional dan kekuatan militer, pada sisi muka dan hanggar pesawat, simbol kemajuan dan pembangunan, pada sisi belakang, secara sempurna merangkum pesan ganda kebanggaan nasional dan ambisi pembangunan ini. Desain uang dan nilai filosofi. Sisi depan menampilkan gambar utama, Jenderal Besar Sudirman. Warna dominan, ungu dan biru. Tulisan, Bank Indonesia, Rp50, dan tahun 1968. Filosofi desain uang kertas Indonesia pada era tahun 1967 sampai 1998 sangat berorientasi pada komunikasi ideologi negara. Uang dipandang sebagai media untuk mengingatkan bangsa akan jasa para pahlawan dan sebagai alat pemersatu bangsa. Selain itu, desain uang juga diharapkan mencerminkan ideologi Pancasila. Pemilihan Jenderal Sudirman sebagai figur utama pada seri ini, sejalan dengan narasi nasionalisme dan perjuangan yang kuat di era pasca kemerdekaan dan awal Orde Baru. Sisi depan uang kertas Rp50, sejalan dengan denominasi lain dalam seri Sudirman, menampilkan potret Jenderal Sudirman yang berwibawa. Beliau digambarkan mengenakan blangkon, penutup kepala tradisional Jawa, dan di sampingnya terdapat lambang Pancasila. Pilihan desain ini berfungsi untuk menekankan nilai-nilai inti kebangsaan, kepahlawanan, identitas budaya, dan ideologi dasar negara yang terkandung dalam Pancasila. Jenderal Besar Raden Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 dan wafat pada tanggal 29 Januari tahun 1950 adalah tokoh sentral yang diabadikan pada seri uang ini. Beliau merupakan jenderal termuda yang dianugerahi gelar pahlawan nasional. Penampilannya yang konsisten di seluruh denominasi dalam seri ini sangat menekankan pentingnya dan warisan abadi beliau dalam narasi pasca kemerdekaan Indonesia. Penerbitan seri ini pada tahun 1968, setelah gejolak politik dan ekonomi termasuk redenominasi tahun 1965, menunjukkan bahwa Bank Indonesia melalui seri uang ini berupaya untuk menanamkan kembali rasa stabilitas dan kebanggaan nasional. Ini bukan sekadar penerbitan mata uang, melainkan tindakan pembangunan negara yang kuat, yang bertujuan untuk membangun kembali stabilitas moneter dan memproyeksikan citra identitas nasional yang bersatu melalui alat pembayaran yang sah. Tampak sisi belakang menampilkan gambar utama, industri pesawat terbang atau hanggar pesawat. Warna dominan, ungu dan biru. Tulisan, 50, dan nomor seri. Sisi belakang uang kertas Rp50 secara unik menampilkan industri pesawat terbang atau hanggar pesawat. Gambar ini membedakannya dari denominasi lain dalam seri yang sama, yang menampilkan pemandangan beragam seperti seorang wanita mencungkil kelapa pada uang Rp1, pembangunan bendungan pada uang Rp5, atau jembatan gantung pada uang Rp25.
Pemilihan industri pesawat terbang untuk denominasi Rp50, yang merupakan nilai yang lebih tinggi, kemungkinan besar melambangkan aspirasi Indonesia untuk pengembangan industri, kemajuan teknologi, dan modernisasi pada era tersebut. Penempatan gambar industri pesawat terbang pada pecahan Rp50, dibandingkan dengan pemandangan pertanian atau tradisional yang lebih umum, pada pecahan lain, menunjukkan penekanan strategis pada industrialisasi dan modernisasi sebagai pilar penting pembangunan nasional. Hal ini sangat relevan untuk transaksi bernilai lebih tinggi, menunjukkan bahwa pemerintah bertujuan untuk memproyeksikan citra bangsa yang berjuang untuk kemampuan ekonomi maju di luar ekstraksi sumber daya dasar. Pilihan desain ini berfungsi sebagai representasi nyata dari aspirasi ekonomi pemerintah dan komitmennya terhadap masa depan Indonesia yang lebih maju dan terindustrialisasi. Fitur keamanan. Sebagai alat pembayaran yang sah, uang kertas ini dilengkapi dengan beberapa fitur keamanan untuk mencegah pemalsuan, antara lain: 1. Benang pengaman, atau security thread. Benang pengaman adalah salah satu fitur keamanan yang paling mudah dikenali. Pada uang Rp50 tahun 1968, terdapat benang pengaman yang terlihat cukup kecil ditempatkan vertikal. Benang pengaman untuk uang ini sangat sederhana jika diterawang seperti garis vertikal, dan sangat berbeda dengan benang pengaman untuk uang di tahun-tahun sekarang, yang sangat kompleks dan spesifik dengan nominal masing-masing dari uang tersebut. 2. Tanda air, atau watermark. Tanda air merupakan fitur yang hanya bisa dilihat ketika uang diterawang di bawah cahaya. Pada uang Rp50 tahun 1968 ini, jika diterawang, akan tampak gambar lambang Garuda Pancasila. Penggunaan tanda air Garuda Pancasila memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai fitur keamanan dan simbol nasional. Sebagai fitur keamanan, tanda air membantu mengautentikasi uang kertas. Namun, pemilihan lambang Garuda Pancasila sebagai tanda air juga memiliki fungsi simbolis yang kuat dalam menegaskan identitas nasional dan ideologi Pancasila. 3. Cetakan intaglio, atau intaglio printing. Beberapa bagian uang, seperti gambar utama dan tulisan nominal, dicetak dengan teknik intaglio yang menghasilkan cetakan terasa kasar bila diraba. Ini merupakan fitur keamanan klasik yang sulit ditiru. 4. Fitur UV, atau UV features. Ketika disinari dengan lampu ultraviolet, akan terlihat nomor seri yang berpendar warna hijau. Hal ini membuatnya lebih sulit untuk dipalsukan, karena tidak semua orang memiliki akses ke alat untuk memeriksa elemen ini. Harga pasaran. Meskipun telah ditarik dari peredaran dan tidak lagi memiliki status alat pembayaran yang sah sejak tahun 1988, uang kertas Rp50 Sudirman tahun 1968 memiliki nilai yang cukup besar di pasar numismatik. Harga yang dilaporkan untuk uang kertas Rp50 Sudirman tahun 1968 menunjukkan rentang yang luas, mencerminkan variasi kondisi dan dinamika pasar tertentu. Beberapa faktor yang berkontribusi pada tingginya nilai kolektibilitas uang ini antara lain adalah kelangkaan relatif dan kondisi fisik dari uang kertas tersebut. Pada umumnya komunitas numismatik menggolongkan ke beberapa kondisi seperti UNC, atau Uncirculated, IUNC atau About Uncirculated, XF, atau Extremely Fine, VF, atau Very Fine. Adapun hasil pemantauan kami harga pasar untuk uang kertas Rp50 Sudirman tahun 1968 yang dapat kami himpun dari beberapa sumber. Untuk tingkat kondisi UNC rentang harga di sekitar Rp60.000 sampai Rp100.000, untuk kondisi IUNC atau About Uncirculated rentang harga di sekitar Rp40.000 sampai Rp60.000, dan untuk tingkat kondisi XF rentang harga di sekitar Rp25.000 sampai Rp50.000. Fakta bahwa uang kertas Rp50 Sudirman tahun 1968, meskipun telah didemonetisasi selama beberapa dekade, terus memiliki harga yang signifikan di pasar numismatik adalah indikator yang kuat. Nilai ini tidak hanya berasal dari usianya, tetapi juga dari konteks historisnya. Penggambaran Jenderal Sudirman, seorang pahlawan nasional yang sangat dihormati, dan perannya sebagai bagian dari seri komprehensif yang diterbitkan selama periode penting memberinya signifikansi budaya dan historis yang sangat besar. Adapun para kolektor juga banyak mengoleksi uang Rp50 tahun 1968 yang sudah diproses grading atau bersertifikat dari lembaga grading atau perusahaan penggrading yang sudah diakui para numismatik di seluruh dunia.
Untuk pasaran di Indonesia sering keluar di pasar lelang adalah PMG Grade 66 EPQ dengan rentang harga Rp350.000 Rp580.000 dan PMG Grade 67 EPQ dengan rentang harga Rp600.000 Rp780.000. Adapun harga relatif estimasi karena sangat bervariasi tergantung banyak dan sedikitnya frekuensi dikeluarkan oleh kolektor di pasar. Pasar numismatik, dalam konteks ini, berfungsi sebagai mekanisme sekunder yang penting untuk melestarikan dan menilai narasi historis yang tertanam dalam mata uang suatu bangsa. Hal ini semakin diperkuat dengan membandingkannya dengan uang polimer tahun 1993 yang menampilkan Soeharto. Meskipun uang kertas tersebut awalnya ditolak oleh masyarakat setelah kejatuhannya, ia masih memiliki nilai kolektor. Perbandingan ini menggarisbawahi bahwa konteks historis, bahkan yang kontroversial, berkontribusi pada minat numismatik, meskipun sifat minat tersebut mungkin berbeda dari penghormatan yang diberikan kepada pahlawan nasional seperti Sudirman. Dengan demikian, pasar mencerminkan interaksi kompleks antara signifikansi historis, sentimen publik, dan kelangkaan intrinsik. Uang Rp50, 1968, bukan hanya sekadar alat tukar, tapi juga merupakan saksi bisu perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dengan gambar Jenderal Sudirman, uang ini mengingatkan kita akan perjuangan gigih para pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Dari uang yang sederhana hingga koleksi berharga, uang kuno seperti ini memiliki cerita yang patut kita hargai dan lestarikan. Semoga melalui video ini, kita semakin menghargai warisan sejarah Indonesia yang terpatri dalam setiap lembaran uang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi pengetahuan menarik tentang sejarah dan numismatik Indonesia. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.